Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film 616 Wilford Lane yang dirilis pada tahun 2021. Film ini diawali dengan memperlihatkan sebuah keluarga yang terdiri dari Jim, istri Jim bernama Robin, dan kedua anak mereka bernama Randy dan Stacy. Mereka merupakan sebuah keluarga yang bahagia hingga suatu hari mereka menerima kabar menyedihkan di mana Robin saat ini sedang mengidap penyakit kanker payudara. Dokter yang memeriksa Robin memberikan prediksi bahwa umur Robin hanya tersisa beberapa bulan lagi. Kabar menyedihkan tersebut membuat Jim menangis. Sebelum ajal menjemput Robin, Jim pun mulai meminta maaf pada Robin atas kesalahan yang pernah dia lakukan. Selain Jim, Randy dan Stacy juga tak kuasa menahan rasa tangis karena umur ibu mereka hanya tersisa beberapa bulan saja. Singkat waktu, 6 bulan pun telah berlalu dan kini Robin telah meninggal dunia. Stacy yang lebih sayang pada ibunya merasa sangat bersedih setelah kepergian ibunya. Saat sedang terlarut dalam kesedihan, Stacy tiba-tiba dihampiri oleh Jim. Jim mengatakan pada Stacy bahwa mereka kemungkinan akan pindah rumah agar mereka tidak mengingat tentang kematian ibu mereka. Tentu saja Stacy menolak hal itu karena rumah tersebut penuh dengan kenangan indah Stacy bersama ibunya. Stacy tidak ingin melupakan semua kenangan yang pernah terjadi di rumah itu. Meskipun Stacy menolak untuk pindah rumah, Jim dan Randy telah membuat keputusan bersama agar mereka pindah dari rumah itu meskipun tanpa persetujuan Stacy. Great pep talk. You really got away with words. Lalu scene pun berpindah di mana memperlihatkan Jim yang sedang pergi ke sebuah kota kecil bernama Alton Auburn untuk mencari rumah baru. Saat sedang melihat-lihat informasi penjualan rumah, Jim pun bertemu dengan seorang wanita cantik bernama Austin yang merupakan agen pemasaran properti. Jim pun mengatakan pada Austin maksud kedatangannya ke kota ini adalah untuk mencari rumah baru untuknya dan juga kedua anaknya. Kebetulan Austin merupakan agen pemasaran properti, dirinya langsung membawa Jim ke beberapa rumah yang mungkin bisa menarik perhatian Jim. Jim menjelaskan pada Austin bahwa ia hanya memiliki budget sekitar $250.000 dan dia menginginkan rumah yang besar dengan harga yang terbilang murah. Lalu dibawalah Jim menuju sebuah rumah yang sangat besar dan mewah yang beralamat di 616 Wilford Lane. Awalnya Jim mengira bahwa rumah itu seharga $10 juta. Namun ternyata Austin memberitahu Jim bahwa rumah itu dijual dengan harga $3 juta. Bahkan jika Jim ingin harga yang sedikit murah, maka Austin bisa menurunkan harga rumah itu menjadi $2,5 juta. Tapi karena uang Jim hanya tersisa $250.000, maka ia tidak bisa membeli rumah itu. Namun tenang saja, Austin memiliki sebuah solusi di mana Jim diminta untuk meminjam uang ke bank saja. Sebelum benar-benar membeli rumah itu, Jim izin berkeliling sebentar ke setiap ruangan di tempat tersebut. Setelah sekian lama berkeliling, Jim mulai memantapkan dirinya untuk membeli rumah tersebut. Setelah membeli rumah itu, esok paginya Jim, Randy, dan Stacy segera mengemas semua barang-barang dan mereka langsung berangkat menuju rumah baru mereka. Randy dan Stacy pun merasa sangat takjub melihat kemewahan rumah yang dibeli oleh Jim. Downtown has a bookstore. Drive in tomorrow, check it out. What do you think? Di hari pertama kepindahan mereka, tiba-tiba terdengarlah suara bel berbunyi. Ternyata yang datang ke rumah itu merupakan seorang wali kota bernama David dan istrinya yang bernama John yang kebetulan tinggal di dekat rumah mereka. Jadi David dan John menyambut hangat kedatangan mereka dengan memberikan sejumlah perabotan. Lalu Jim pun memperkenalkan kedua anaknya pada David dan juga John. Singkat cerita, malam pun tiba, terlihat dari kamera CCTV memperlihatkan Stacy yang sedang mengalami sleepwalking. Tak hanya itu saja, Randy yang sedang mengganti pakaian tiba-tiba saja dikagetkan dengan kemunculan bayangan hitam dari balik jendelanya sehingga hal tersebut membuat Randy berteriak histeris. Jim yang mendengar teriakan Randy dengan segera menghampirinya. Randy bercerita pada Jim tentang bayangan hitam yang mengintipnya melalui jendela. Mendengar hal itu, Jim dengan cepat pergi keluar rumah, namun Jim itu sendiri tidak melihat adanya siapa-siapa. Mendengar pengakuan Randy yang berkata bahwa tadi ia sempat melihat bayangan hitam, Jim pun segera menelpon pihak kepolisian. Tak lama kemudian datanglah dua orang polisi bernama James dan juga Boyle. Polisi pun bertanya tentang apa yang telah terjadi. Randy mengungkapkan bahwa ada sosok misterius yang tengah mengintipnya melalui jendela. Mereka memiliki firasat bahwa sosok itu telah pergi ke rumah David. Karena hari sudah larut malam dan David juga merupakan seorang wali kota, jadi polisi itu merasa tidak enakan untuk masuk ke rumah David yang sedang beristirahat.
Para polisi itu akan mendatangi David keesokan paginya untuk menanyakan perihal sosok yang telah mengintip Randy. Sebelum pergi, polisi itu menyarankan Jim untuk membeli sebuah senjata untuk berjaga-jaga jika diperlukan. Jim pun berkata bahwa ia memiliki satu senjata yang tidak pernah ia gunakan sama sekali. Y'all have a good night and lock up. Keesokan paginya, Jim, Randy, dan Stacy memutuskan untuk berkeliling kota. Setelah sekian lama berkeliling, Randy dan Stacy pergi ke sebuah kafe, sementara Jim akan melanjutkan berkeliling kota. Jim pun secara tidak sengaja bertemu dengan David, si wali kota. David telah mendengar keributan tadi malam dari pihak kepolisian. David sangat yakin jika bayangan hitam yang sempat dilihat oleh Randy merupakan hewan buas yang kebetulan saja lewat di rumah baru Jim. Lalu David pun mengajak Jim untuk datang ke sebuah acara makan malam yang diadakan oleh salah satu teman David. Sementara itu, Randy dan Stacy tiba-tiba saja didatangi oleh dua pria bernama Miles dan juga Matt. Mereka pun sedikit berbincang-bincang dan berkenalan satu sama lain. Matt yang merasa tertarik dengan kecantikan Randy langsung meminta nomor teleponnya agar Matt bisa menghubunginya di lain waktu. Tak terasa malam pun tiba, Jim sedang bersiap-siap pergi ke acara makan malam yang diadakan oleh teman David. Sesampai di sana, Jim pun disambut hangat oleh David, Austin, dan beberapa orang lainnya. Di sana, Jim dan Austin pun mulai melakukan pendekatan. Austin ini ternyata merupakan seorang janda muda yang baru saja ditinggal oleh suaminya. Karena Austin membutuhkan asupan mantap-mantap, Austin pun mengajak Jim pergi ke rumahnya setelah selesai acara makan malam tersebut. Sementara itu di rumah, Randy jadi keluar sebentar pada Stacy untuk membawa Matt ke rumahnya. Selagi Stacy sendirian di rumah, tiba-tiba saja ia mendengar suara pintu yang terbanting dengan keras yang membuat Stacy seketika merasa ketakutan. Stacy mencoba memberanikan diri untuk pergi ke sumber suara itu dan dia pun sangat terkejut setelah melihat pintu kamarnya yang tiba-tiba saja tertutup dengan sendirinya. Untungnya Randy dan Matt datang tepat pada waktunya sehingga Stacy pun bisa menceritakan kejadian yang ia alami baru saja. Mendengar cerita Stacy yang mengatakan tentang pintu kamarnya yang tertutup dengan sendirinya, membuat Matt pun dengan segera mengambil tongkat baseball di mobilnya untuk segera mengecek kamar Stacy. Namun ketika Matt pergi menuju kamar Stacy, ia tidak menemukan adanya siapa-siapa. Stacy merasa jika rumah yang dibeli Jim merupakan rumah angker, di mana di dalamnya terdapat aktivitas paranormal seperti pintu yang terbanting dengan keras, muncul sosok bayangan hitam, benda yang sering bergerak dengan sendirinya, dan masih banyak aktivitas paranormal lainnya. Tanda-tanda tersebutlah yang bisa mengindikasikan bahwa rumah itu benar-benar angker. Lalu Stacy ingat bahwa di rumahnya terdapat CCTV yang terpasang di beberapa tempat, sehingga Stacy langsung mengecek rekaman CCTV tersebut. CCTV itu memperlihatkan pintu kamar Stacy yang mendadak tertutup dengan sendirinya. Matt pun berpikir positif dengan mengatakan pada Stacy mungkin saja itu adalah angin yang merupakan penyebab pintu kamar Stacy menjadi bergerak. Stacy pun sangat yakin jika itu adalah ulah dari sosok hantu penunggu rumah tersebut. Karena tak ada seorang pun yang percaya dengan perkataannya, membuat Stacy pun menjadi marah dan memutuskan untuk kembali saja ke kamar. Tak lama kemudian, Matt pun memutuskan untuk kembali. Beberapa jam pun telah berlalu dan Jim pun baru saja tiba di rumah setelah melakukan mantap-mantap dengan Austin. Randy yang saat itu berada di ruang tamu mulai menunjukkan rekaman mengenai pintu kamar Stacy yang mendadak tertutup. Sama seperti yang Matt ucapkan tadi, Jim malah menganggap bahwa angin merupakan penyebab pintu kamar Stacy tertutup dengan sendirinya. Sementara itu, Stacy yang sudah tertidur lelap mendadak mengalami sleepwalking dan hal itu diketahui oleh Jim. Jim pun segera menyadarkan Stacy dari tidurnya. Esok harinya, Jim menunjukkan rekaman CCTV pada Stacy yang memperlihatkan Stacy sedang tidur sambil berjalan. Stacy pun mengaku bahwa ia tidak sadar jika mengalami sleepwalking. Mungkin saja Stacy tidur sambil berjalan diakibatkan dirinya yang mengalami stres berat setelah ditinggal oleh ibunya. Karena tidak ingin berdiam diri di rumah terus-menerus, Stacy pun memutuskan untuk pergi bersama Randy menuju rumah Matt. Sesampai di sana, Stacy mulai bercerita mengenai rumah barunya yang dia rasa sangat angker. Lalu Miles keceplosan berkata bahwa dahulu ada seorang anak bernama Cody yang baru saja tinggal di kota itu tiba-tiba saja bertingkah sangat aneh. Pembicaraan Miles seketika dihentikan oleh Matt yang sepertinya tidak ingin mereka tahu tentang kisah Cody. Tak terasa malam pun tiba ketika semuanya sudah tertidur, tiba-tiba saja Stacy mengalami sleepwalking lagi. Bahkan tak hanya itu saja, Randy juga diganggu oleh sosok makhluk halus yang membuatnya berteriak histeris. Teriakannya itu didengar langsung oleh Jim yang langsung pergi memeriksa Randy. Kemudian Jim bersama dengan Randy segera pergi menuju kamar Stacy. Namun mereka tidak menemukan keberadaan dari Stacy di sana. Akhirnya mereka berdua pun sadar Stacy lagi dan lagi mengalami sleepwalking.
Esok paginya, Jim pun melapor pada James tentang aktivitas paranormal yang terjadi di rumahnya. Sambil membawa rekaman CCTV kemarin, Jim mulai memperlihatkan aktivitas paranormal di rumahnya. Melihat hal itu, James hanya bisa terdiam dan tidak bisa berbuat apa-apa, mengingat yang dihadapi James saat ini adalah aktivitas paranormal yang tidak bisa ditangani oleh kepolisian. Jim kemudian bertanya pada James mengenai seorang anak bernama Cody yang pernah tinggal di kota tersebut. Jim tahu tentang Cody karena sebelumnya Stacy dan Randy lah yang memberitahukannya. James pun memberitahu Jim bahwa selama 25 tahun dia bekerja di kota itu, dia belum pernah mendengar ada seorang anak bernama Cody yang tinggal di sana. Mr. Van Patten, I've been... Woman, what would you have me do? Sementara itu di rumah, Randy dan Stacy mengundang Miles dan juga Matt untuk datang ke rumah mereka. Randy dan Stacy merasa sangat penasaran dengan cerita tentang Cody, dan oleh sebab itu mereka berdua meminta Miles dan Matt untuk bercerita tentang Cody dan keluarganya yang pernah tinggal di kota tersebut. Awalnya Matt menolak untuk bercerita, tapi Randy berjanji akan memberikan Matt asupan mantap-mantap jika Matt mau menceritakan kisah tentang Cody dan keluarganya. Pada akhirnya Matt mulai bercerita pada mereka kisah tentang Cody. Beberapa tahunnya lalu, Cody bersama keluarganya pindah ke kota tersebut. Seiring berjalannya waktu, Cody mulai bertingkah sangat aneh dan dia dengan tega membunuh seluruh keluarganya dengan cara menembak mereka menggunakan senjata ketika mereka semua sedang tertidur. Setelah membunuh seluruh keluarganya, Cody pun pada akhirnya melakukan bunuh diri. Pembunuhan itu merupakan rahasia terbesar yang disembunyikan oleh para warga kota, karena bagi warga kota jika kisah kelam pembunuhan itu sampai menyebar kemana-mana, maka turis asing tidak akan pernah berkunjung ke kota ini lagi, serta nilai properti di kota itu akan menurun akibat tersebarnya berita tentang pembunuhan tersebut. Oleh karena itulah, para warga kota memutuskan untuk diam saja dan tidak mengungkap cerita itu ke publik tentang pembunuhan tersebut. Lalu Stacy bertanya di mana rumah Cody dan keluarganya tewas dahulu. Stacy tidak perlu khawatir karena Cody dan keluarganya tidak meninggal di rumah yang Stacy tempati saat ini, dan mereka meninggal di sebuah daerah bernama Francisco Oaks. Setelah itu mereka pun mulai bersenang-senang dan melakukan mantap-mantap. Saat Stacy sedang melakukan mantap-mantap dengan Miles sempat melihat bola biliar yang bergerak dengan sendirinya. Begitu pula dengan Randy dan Matt yang melihat lemari cermin bergerak dengan sendirinya. Sampai malam pun tiba, mereka berempat masih berdebat satu sama lain membahas tentang benda-benda yang bergerak dengan sendirinya. Tak berselang lama, Jim pun tiba di rumah. Mereka berempat memberitahu Jim tentang aktivitas paranormal di rumah tersebut. Semakin lama, aktivitas paranormal itu semakin menjadi-jadi. Menurut Stacy, tewasnya Cody dan keluarganya terjadi di rumah yang mereka tempati saat ini. Jika memang Cody dan keluarganya tewas di rumah yang mereka beli, pasti Austin menulis keterangan di surat perjanjian bahwa dahulu di rumah itu pernah terjadi tragedi tewasnya satu keluarga. Agar Stacy dan Randy percaya pada perkataannya, Jim langsung menunjukkan surat itu pada Stacy dan Randy bahwa di dalam surat itu tidak ada keterangan mengenai tragedi tewasnya satu keluarga tersebut. Jika memang rumah itu bukanlah rumah bekas tragedi pembunuhan satu keluarga tersebut, lalu apa alasan rumah itu menjadi sangat berhantu? Untuk bisa lebih yakin tentang surat itu, esok harinya Jim mendatangi Austin untuk menanyakan perihal tewasnya Cody dan keluarganya. Apakah mereka tewas di rumah yang saat ini ditinggali oleh Jim atau tidak? Austin menjelaskan Cody dan keluarganya meninggal di daerah Francisco Oaks dan tidak ada hubungannya dengan rumah yang ditempati oleh Jim. You said your daughter Stacy is like having a rough time with the move. I'm that age, you know? I overlooked the paperwork from the sale. Mendengar penjelasan Austin, Jim pun langsung mengajaknya melakukan mantap-mantap. Sementara itu, Randy dan Stacy baru saja tiba di rumah setelah pergi jalan-jalan bersama Miles dan juga Matt. Sesampai di rumah, Randy dan Stacy merasa kebingungan mencari Jim yang ternyata tidak ada di rumah. Karena mereka merasa takut untuk tidur di kamar mereka masing-masing, Randy dan Stacy lebih memilih tidur di ruang tamu sambil menunggu kedatangan dari Jim. Tak lama kemudian mereka berdua pun ketiduran di kursi. Stacy yang sudah tertidur lelap tiba-tiba terbangun menuju ke sebuah ruangan, sementara Randy yang baru saja terbangun merasa bingung mencari keberadaan dari Stacy. Stacy ternyata sedang mengambil senjata yang disimpan di dalam lemari dan dia berniat membunuh Randy dengan menembaknya. Randy yang merasa ketakutan dengan segera berlari menuju kamarnya. Di saat yang sama, Jim baru saja tiba di rumah dan Randy mulai berteriak bahwa Stacy mencoba menyerangnya menggunakan senjata. Stacy saat ini berada di ruang tamu dan Randy menyuruh Jim untuk berhati-hati. Untungnya Randy berhasil menggagalkan aksi Stacy yang mencoba menembak Jim. Stacy kemudian berjalan mundur menuju kamarnya. Merasa khawatir dengan keadaan Stacy yang semakin memburuk, membuat Jim pun segera membawanya keluar dari rumah tersebut. Tak lupa, Jim juga menelpon pihak kepolisian untuk memberitahukan apa yang telah terjadi pada mereka. Terlihat mereka bertiga sangat sial setelah apa yang mereka alami di rumah itu.
Setelah kejadian-kejadian supranatural yang mereka alami, Jim, Randy, dan Stacy memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah tersebut. 6 bulan kemudian, terlihat Jim dan pengacaranya datang untuk menuntut agen pemasaran rumah tersebut, yaitu Austin, karena Austin telah membahayakan keluarganya dengan menjual rumah angker. Sepertinya Austin sengaja menjual rumah angker hanya demi meraup keuntungan dari penjualan rumah tersebut. Sebagai bukti bahwa rumah itu memang benar angker, Jim memberikan pengacaranya sebuah flash disk yang berisikan video CCTV yang memperlihatkan Cody membunuh keluarganya dengan cara menembak mereka. Austin yang menonton rekaman itu merasa bingung dari mana Jim bisa mendapatkan rekaman tersebut, padahal rekaman itu hanya dimiliki oleh Austin. Ternyata rekaman itu didapat Jim ketika Jim melakukan mantap-mantap di rumah Austin. Austin sengaja menyembunyikan bukti pembunuhan yang dilakukan Cody terhadap keluarganya agar tidak ada orang yang bisa mendapatkan bukti pembunuhan tersebut. Pada akhirnya, pihak agen properti pun kalah dan mereka memberikan ganti rugi kepada Jim sebesar tuntutan Jim, yaitu $3 juta. Setelah transaksi itu selesai, terlihat Austin meminta maaf pada Jim karena dia telah berbohong tentang masa lalu rumah tersebut. Tak ingin berhubungan lagi dengan Austin, Jim pun segera pergi meninggalkannya. Scene kemudian berpindah dengan memperlihatkan Jim yang akhirnya berhasil mencairkan uang $3 juta ke dalam 3 buah tas. Masing-masing tas berisikan $1 juta. Lalu Jim pun bertemu dengan Randy dan mereka berdua terlihat sangat senang setelah mendapatkan uang $3 juta tersebut. Kemudian Randy dan Jim melakukan mantap-mantap di atas tumpukan uang $1 juta. Setelah selesai melakukan mantap-mantap, disinilah semuanya terungkap bahwa ternyata hubungan Jim, Randy, dan Stacy bukanlah sebuah keluarga, melainkan mereka hanyalah komplotan penipu yang berkedok sebuah keluarga. Jim dan Randy ini ternyata merupakan pasangan kekasih yang belum menikah. Selang lama mereka berbincang, datanglah Stacy yang membawakan mereka minuman keras atas keberhasilan mereka dalam menipu para agen properti termasuk Austin. Pada saat Jim ingin membeli rumah itu, dia sudah merasa aneh dengan harga rumah yang terbilang sangat murah dari pasaran. Oleh sebab itu, Jim mulai mengikuti kemanapun Austin pergi, sampai pada akhirnya Jim pun mendengar Austin sedang berbincang dengan salah satu rekannya yang membahas tentang rumah yang dibeli oleh Jim. Rumah Jim memang dulunya pernah terjadi tragedi tewasnya satu keluarga, dan rumah itu bisa dikatakan angker. Setiap kali Austin menawarkan rumah itu pada orang lain, pasti orang itu tidak mau membelinya, dikarenakan rumah itu memiliki masa lalu yang kelam. Karena bertahun-tahun rumah itu tak kunjung laku, akhirnya Austin dengan terpaksa menipu Jim agar rumah itu bisa laku terjual, dan Austin akan mendapatkan komisi. Austin bekerja sama dengan sang wali kota untuk memasukkan surat rumah Jim dengan menghapus kalimat yang membahas masa lalu kelam yang pernah terjadi di rumah tersebut. Setelah mengetahui Austin adalah wanita yang licik, Jim pun membuat rencana dengan komplotannya, yaitu Stacy dan Randy, dengan cara menipu balik Austin. Barang-barang yang bergerak, pintu yang terbanting, dan Stacy yang mengalami sleepwalking, semuanya adalah tipuan yang sengaja dibuat oleh mereka agar seolah-olah rumah yang ditempati Jim merupakan rumah yang sangat angker yang penuh akan aktivitas paranormal. Bahkan Jim rela melakukan mantap-mantap dengan Austin demi mencari bukti rekaman tragedi pembunuhan satu keluarga yang dilakukan Cody terhadap keluarganya sendiri. Setelah rekaman itu didapat oleh Jim, akhirnya Jim pun menyewa pengacara dan menuntut agen properti karena telah menjual rumah yang angker. Lalu mereka bertiga bersulang satu sama lain. Stacy mulai mengenang sosok Robin yang merupakan komplotan mereka yang sudah meninggal di awal cerita. Setelah mendapatkan uang yang banyak, Jim dan Randy berencana untuk pergi keliling Eropa, sedangkan Stacy memutuskan untuk tinggal di kota ini saja. Lalu scene pun berpindah lagi dengan memperlihatkan Stacy yang tengah sendirian sedang bersantai di pinggir jembatan. Lalu terlihatlah semua tas yang berisikan uang $3 juta berada di mobil Stacy. Ternyata Stacy sudah meracuni Jim dan Randy agar dia mendapatkan semua uang tersebut. Stacy ternyata diperintahkan oleh Robin untuk membunuh Jim dan Randy sebelum mereka yang membunuh Stacy. Ketika Robin masih hidup, Stacy sering sekali berselisih dengan Jim dan Randy, dan Robin satu-satunya orang yang menjadi penengah di antara mereka. Itulah alasan Stacy sangat sayang dengan Robin daripada Randy dan Jim. Alasan Robin menyuruh Stacy membunuh Jim dan Randy adalah karena Robin takut jika dirinya sudah tiada, Randy dan Jim hanya memanfaatkan Stacy saja. Setelah selesai dimanfaatkan, Robin takut jika Randy dan Jim malah membunuh Stacy. Maka dari itu, sebelum hal itu terjadi, Robin menyuruh Stacy terlebih dahulu membunuh Jim dan Randy. Kini Stacy akan menjalani kehidupannya dengan uang $3 juta yang dimilikinya sekarang, dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika salah, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.